Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nugraha dengan NPM 2019 1041 5008. Di sini saya akan menjawab soal ujian dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Soal yang pertama, konsep psikologi tentang manusia meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Jelaskan masing-masing pengertian tersebut. Yang pertama, psikoanalisis yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat manusia dan juga perkembangan bagaimana kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadinya konflik-konflik atau aspek-aspek psikologi tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Nah, psikoanalisis memiliki insting dominan pada kepribadian manusia seperti ego, seperti eros atau insting reproduksi, dan thanatos atau insting destruktif. Eros atau insting reproduksi, insting ini disebut juga insting kehidupan atau eros. Misalnya dorongan seksual, segala hal yang mendatangkan kenikmatan termasuk kasih ibu, pemujaan pada Tuhan, dan cinta diri. Thanatos atau insting destruktif, insting ini berfungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup. Karenanya tidak begitu dikenal, akan tetapi adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan juga mati. Psikoanalisis juga terdapat 3 subsistem kepribadian manusia. Yang pertama id, kedua superego, dan ketiga ego. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berhubungan era pada proses fisik untuk memperoleh energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dan dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Ego berkembang dari id agar orang mampu mengenali realitas atau kenyataan, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitas, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau mudah terjadinya kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau yang bisa dibilang pelaksanaan dari kepribadian, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting yang mana yang akan dipuaskan dengan prioritas kebutuhan. Yang ketiga, superego adalah moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip identitas sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realitis dari ego. Superego pada hakikatnya mewakili elemen-elemen yang mewakili orang tua atau interpretasi orang tua mengenali standar sosial yang diajarkan pada anak melalui berbagai larangan atau perintah. Behaviorisme yaitu ingin menganalisis hanya perilaku yang tampak saja, dan konsep ini seluruhnya perilaku manusia kecuali insting. Insting adalah hasil belajar atau bisa dibilang teori belajar seperti perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Dan juga behaviorisme tidak pernah mempersoalkan apakah manusia itu baik dan jelek. Kognitif yaitu sebuah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang. Proses ini dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan menalar. Humanisme yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perih kemanusiaan dan kecita-citaan pergaulan hidup yang lebih baik. Manusia dipandang sebagai makhluk yang unik yang memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna serta pertumbuhan pribadi. Pusat perhatian teori humanistik adalah pada makna kehidupan, dan masalah ini dalam psikologi humanistik disebut sebagai homo ludens, yaitu manusia yang mengerti makna kehidupan. Selanjutnya nomor 2 ada proses informasi dan
Komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sensasi. Sensasi adalah suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya suatu stimulus oleh alat indera atau bisa dibilang reseptor. Sensasi ialah menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera, dan sensasi pada dasarnya juga merupakan tahap awal pada penerimaan informasi. Informasi yang dicerah oleh panca indera disebut stimuli yang kemudian melahirkan proses sensasi. Sensasi merupakan pengalaman elementer segera yang tidak mengeluarkan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan berutama berhubungan dengan kegiatan alat indera. Selanjutnya, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna yang stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Selanjutnya itu memori. Dapat disimpulkan manusia mampu menyimpan atau mengingat informasi dari berbagai peristiwa yang dialaminya, dan manusia mampu mengambilnya kembali jika diperlukan. Kemampuan merekam, menyimpan, atau mengambil kembali informasi disebut sebagai memori. Manusia memiliki kemampuan rekal, sesuatu kemampuan unik yang hanya dimiliki manusia di antara makhluk hidup lainnya. Recall adalah kemampuan memanggil atau mengeluarkan kembali informasi dari memori. Selanjutnya ada berpikir, merupakan proses representasionis atau simbolik. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek peristiwa. Berpikir diperlukan memahami realitas dan dalam rangka pembuatan keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan hal yang baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sensasi merupakan bagian dari persepsi. Contohnya itu seperti sejak saya SMA, saya ingin sekali mempunyai sebuah motor klasik. Dan setelah saya lulus SMA, akhirnya saya mempunyai motor tersebut. Saat itu saya gunakan, rasanya sangat nyaman, sesuai dengan fashion saya juga. Itu sensasi. Sebelumnya, saya berpikir bahwa memiliki motor klasik itu sangat ribet dan tidak nyaman saat digunakan. Itu persepsinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ricky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.